Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, semoga Anda dalam keadaan sehat. Senang sekali Sapa Aceh dapat kembali hadir di hadapan Anda. Saya Rizka Devi dapat kembali menyapa Anda dalam program Sapa Aceh kali ini. Kita membahas terkait dengan kewenangan BPMA dan masa depan migas Aceh. Saudara, BPMA merupakan lembaga pelaksana kewenangan khusus Aceh di bidang pengelolaan migas sesuai dengan UU PA. Nah, lembaga ini bertugas mengatur, mengawasi, dan mengelola kegiatan hulu migas bersama pemerintah pusat. Dengan potensi migas besar dan ribuan sumur rakyat, BPMA berperan memastikan pengelolaan yang legal, transparan, dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat Aceh. Nah, untuk membahas hal ini secara lebih komprehensif, sudah hadir bersama kita di studio Kompas TV Aceh, Kepala Badan Pengelola Migas Aceh, BPMA, Bapak Nasri Jalal. Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Baik, Bapak terima kasih sudah hadir bersama kita. Nah, Pak, ini kalau tadi kita bicara peran ataupun kewenangan BPMA ini, sebenarnya bentuk kewenangan utama dalam mengelola sektor minyak dan gas bumi di Aceh itu seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama bahwa Aceh itu memiliki keistimewaan, ditandai dengan MOU Helsinki, kemudian kita punya Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006. Nah, di undang-undang tersebut disebutkan bahwa untuk pengelolaan sumber daya alam, minyak dan gas bumi itu dilakukan bersama antara pemerintah dan pemerintah Aceh. Kemudian tahun 2015 keluar peraturan pemerintah nomor 23 tentang pembentukan BPMA, Badan Pengelola Migas Aceh. Nah, dari situlah badan ini bergerak, dibentuk, yang tugas utamanya adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan hulu migas di Aceh. Nah, dengan adanya BPMA, seluruh regulasi ada di BPMA. Jadi kita tidak perlu lagi ke SKK Migas di Jakarta, sehingga lebih mendekatkan BPMA dengan stakeholder yang ada di Aceh. Tadi bicara SKK Migas, Pak, ini sebenarnya perbedaannya itu dari segi kewenangan, itu bagaimana kita melihatnya? Ya, kewenangannya hanya dibagi kepada wilayah kerja. BPMA itu darat sampai dengan 12 mil laut. Jadi di luar itu masih di SKK Migas. Baik. Tapi kalau kita bicara tadi ada kewenangan khusus di bawah UU PA begitu. Ya. Nah, ini sebenarnya kewenangan khusus yang seperti apa kemudian yang diberikan oleh UU PA terhadap Aceh gitu di dalam bidang migas ini? Ya, di dalam migasnya Aceh memiliki badan BPMA. Hanya di Aceh yang kita punya badan pengelola migas sendiri. Jadi di luar Aceh itu masih dilakukan oleh SKK Migas. Jadi disitulah kekhususannya, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan yang ada di Aceh sendiri yaitu di BPMA. Baik, kalau kita bicara praktiknya Pak di lapangan, ini seperti apa kemudian keistimewaannya begitu atau kewenangannya ketika itu dipraktikkan ke lapangan begitu? Nah, ketika dipraktikkan ke lapangan, di dalam proses perencanaan tentu saja BPMA dapat mengedepankan aspek daerah di dalam pengelolaannya. Misalnya di dalam penggunaan tenaga kerja, kemudian penggunaan kontraktor, kita bisa kawal dari dalam bahwa kita akan mengedepankan kearifan lokal di dalam pengelolaan migas yang ada di Aceh. Tentu saja hal ini tidak kita dapatkan kalau ini berada di bawah SKK Migas, karena mereka terlalu banyak yang harus diurus. Ada 34 provinsi yang ya dengan bermacam permasalahannya. Baik. Tapi tadi Bapak sempat singgung kalau SKK Migas ini akan berkoordinasi begitu dengan BPMA apabila memang yang dijalankan itu ada di dalam wilayah kerja Aceh. Itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan bentuk koordinasinya begitu? Jadi koordinasinya hanya sifatnya koordinasi antara regulator. Tetapi kalau di dalam wilayah kerja Aceh itu mutlak ada di bawah BPMA. Yang sedang kita usahakan adalah bekerja sama untuk yang di atas 12 mil laut. Yaitu memang kewenangannya ada di SKK Migas, tapi kita meminta melalui surat gubernur ke Pak Menteri, dan Pak Menteri sudah mengizinkan bahwa BPMA juga terlibat di dalam pengelolaan blok migas di atas 12 mil laut. Nah, itu sifatnya koordinasi dan eksekusi yang ada di lapangan.
Baik, apakah ini proyek Mubadala Pak atau seperti apa? Ya, tidak hanya Mubadala, artinya semua yang ada di atas 12 mil laut ada Mubadala, ada Harbor, Energi, dan bahkan kalaupun ada penemuan wilayah-wilayah kerja baru di atas 12 mil laut, BPMA terlibat di dalam situ dengan SKK Migas. Berarti ini termasuk salah satu progres yang memang sedang dijalankan begitu ya? Ya, salah satu progresnya adalah selama ini kita terpaku pada aturan bahwa kewenangan BPMA hanya untuk wilayah darat di Aceh sampai dengan 12 mil laut. Nah, kemudian saya berpikir kenapa hanya sebatas 12 mil laut. Nah, kemudian saya lakukan pendekatan kepada Pak Joko Siswanto, Kepala SKK Migas. Beliau sepakat, kemudian saya sampaikan ide ini ke Pak Gubernur, dan Gubernur Aceh juga sepakat, sehingga beliau mengirimkan surat ke Pak Menteri SDM yang meminta bahwa untuk blok di atas 12 mil laut, BPMA juga dapat berperan bersama-sama SKK Migas. Nah, surat itu sedang proses di kementerian. Tadi Pak sempat singgung BPMA itu cuma ada di Aceh begitu. Ya, Tapi dalam betul. prakteknya itu apakah sebenarnya ada tumpang tindih begitu Pak antara perdebatan ataupun penegasan ulang antara pusat dan daerah dengan SKK Migas dan BPMA gitu? Sebenarnya kalau melihat aturan PP 23 tidak ada tumpang tindih. Artinya BPMA mutlak mengelola blok migas yang ada di wilayah Aceh. Sementara SKK Migas ya di luar Aceh, jadi tidak ada tumpang tindih. Kita paling koordinasinya sebatas ya sama-sama regulator. Jadi tidak ada tumpang tindih di sini. Aceh sudah mengelola full untuk wilayah kerja Aceh. Baik, tadi bicara perencanaan Pak terkait dengan Blok Aceh di Laut Andaman begitu bersama Mubadala. Ini kemudian potensi seperti apa yang bisa menjadi keuntungan Indonesia ataupun Aceh khususnya begitu? Ya, di blok Andaman itu ada beberapa blok potensial. Itu ada dulunya ada Andaman 1 untuk Mubadala, Andaman 2 oleh Harbor, dan ada di bawah BPM itu Andaman 3, Red Salt. Cuma ya kebetulan mereka gagal di dalam pengeluaran sehingga mereka keluar. Nah, tentu saja dengan penemuan cadangan-cadangan di seputaran itu tentu saja memiliki potensi yang cukup besar untuk Aceh. Tentu saja melalui dengan sharing yang ada antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh. Baik, selanjutnya nanti kita tahan dulu saudara, kita akan bahas bagaimana kemudian potensi ini bisa menjadi pendapatan begitu bagi Aceh khususnya begitu. Kita tahan dulu saudara, sesaat lagi tetap bersama kami di Sapa Aceh. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan kewenangan BPMA dan masa depan migas Aceh. Nah, sebelumnya tadi kita sempat singgung bagaimana kemudian proyek Mubadala terkait dengan potensi migas yang ada di Laut Andaman ini dapat membawa keuntungan terhadap Indonesia ataupun khususnya Aceh. Boleh Pak dilanjutkan seperti apa? Baik, jadi Mubadala itu dengan Giant Discovery-nya tentu saja membawa manfaat untuk Aceh. Namun kalau dia berada di bawah wilayah kerja BPMA, dana bagi hasil yang diterima oleh Aceh itu adalah 70%, seperti yang ada di Undang-Undang dan PP. Namun kalau dia berada di atas 12 mil, Aceh itu akan mencapai 30%. Nah, kemudian keuntungannya, kalau berada di bawah pengelolaan BPMA, kita bisa tahu dari proses perencanaan sampai monetisasinya, kita bisa kawal. Namun saat ini sedang kita urus, mudah-mudahan ya Pak Menteri setuju dan mengeluarkan surat untuk BPMA terlibat di dalam wilayah kerja di atas 12 mil laut. Baik, berarti sebenarnya kita juga dari BPMA itu punya andil untuk mengetahui bagaimana kemudian parameter 30% tersebut. Benar. Jadi kalau kita sudah terlibat di situ, kita bisa tahu perhitungan 70 atau 30-nya.
Baik, baik. Nah, sementara tadi bicara potensi migas, Pak, tapi sebenarnya kalau kita lebih masuk ke dalam Aceh begitu, kita bicara terkait dengan cadangan minyak ataupun gas bumi, ini kalau berdasarkan data eksplorasi terakhir begitu, apakah masih banyak daerah-daerah yang masih menjadi wilayah prospektif yang memang belum terekspor, Pak, begitu, tergarap? Ya, Aceh adalah mudah dikaruniai ini dengan sumber daya minyak dan gas yang lumayan besar, yaitu di utara kita punya yang namanya North Sumatra Basin. Itulah yang menjadi wilayah kerja sebagian besar operator yang ada di Aceh. Namun di wilayah barat selatan kita juga punya yang namanya Sibolga Basin, yang saat ini sudah ada 2 blok di sana yang menjadi operatornya adalah Konrad Asia Energy. Nah, artinya di utara, barat, dan selatan Aceh itu dikelilingi oleh potensi minyak dan gas yang sangat potensial. Nah, sementara di darat sendiri kita tahu bahwa di Blok B itu sudah dari tahun 70-an dieksplor. Kemudian di ID juga ada Medco di situ, dan di Tamiang ada Pertamina. Artinya Aceh memiliki potensi sumber daya alam baik di darat maupun di lautan. Ya, ini harus kita syukuri. Baik, tadi ada 4 daerah dari mulai Aceh Tamiang, kemudian Biren, begitu. Itu sebenarnya sumur minyak rakyatnya itu seperti apa, Pak? Koordinasinya atau kerjasamanya, begitu? Nah, berbicara sumber masyarakat, itu sudah keluar Permen Menteri SDM nomor 14 tahun 2025 yang melegalkan kegiatan masyarakat di dalam melakukan penambangan minyak atau sumur yang selama ini dianggap ilegal. Nah, di Aceh sendiri kita punya 4 wilayah yang memiliki atau terdaftar yang memiliki sumur masyarakat, yaitu di Aceh Tamiang, kemudian Aceh Timur, kemudian Aceh Utara, dan Biren. Nah, jadi 4 kabupaten yang ada di Aceh itu memiliki sumur masyarakat yang totalnya lebih kurang di 1.200-an. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur, dan beliau sudah mengirimkan surat ke Pak Menteri tentang penetapan pengelolaan ke Menteri SDM, sehingga kedepannya nanti kita harapkan tinggal kita tindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama antara KUD, BUMD atau UMKM dengan kontraktor migas yang paling dekat dengan mereka. Baik, berarti dari 1.700 1.200-an yang sudah difinalisasi di tanggal 2 Oktober 2025. Berarti itu sudah mendapatkan legalitas? Iya, begitu, legalitas. Pak? Baik. Nah, kalau tadi sudah mendapatkan legalitas, kemudian tata kelola aktivitasnya tersebut seperti apa, Pak? Sinergi antara masyarakat dengan BPMA, kemudian mungkin untuk keselamatannya atau segala macam begitu? Ya, kalau tata kelolanya adalah untuk pengelolaan sumber masyarakat ini diberikan kepada 3 pihak, yaitu 1 KUD, 2 UMKM, dan 3 BUMD. Nah, ketiga pihak ini yang melakukan kerjasama dengan kontraktor minyak dan gas yang ada di daerah tersebut. Nah, kemudian BPMA di dalam itu ikut di dalam proses perjanjian kerjasama mereka. Nah, tentu saja di bidang minyak dan gas kita tahu bahwa itu potensial hazardnya terlalu tinggi, sehingga KUD, BUMD, dan UMKM itu tentu saja harus mengikuti SOP yang ada di perusahaan minyak yang ada di wilayah mereka. Baik, nah mengingat potensi Aceh itu cukup besar begitu, ada sebagian sumur yang memang sudah mendapatkan legalitas begitu, tapi berarti kita bicara bahwa memang ada sumur yang masih legal begitu, Pak, yang masih ilegal gitu bagi masyarakat, dan kemudian bagaimana agar hal ini dapat ditindak tanpa kita mengorbankan mata pencairan masyarakatnya di daerah tersebut. Artinya sebelum keluar Permen 14 2025, semua sumur itu adalah sumur ilegal. Semua sumur masyarakat ilegal karena tidak ditambang melalui kontraktor atau perusahaan minyak dan gas. Nah, dengan adanya Permen 14 2025 ini, maka sumur-sumur tersebut harus didaftarkan ke kementerian, sehingga sumur yang awalnya itu legal menjadi legal. Nah, sehingga ya apabila ada titik-titik sumur yang tidak didaftarkan, itu kedepannya akan menjadi ilegal. Baik, berarti kira-kira kalau kita lihat parameternya, seberapa banyak itu, Pak, yang bisa kita lihat begitu, yang dalam pandangan BPMA begitu?
Nah, dalam pandangan BPMA kan kami melihat bahwa pendataan sumur itu dimulai dari pemerintah kabupaten. Karena pemerintah kabupaten, dalam hal ini Pak Bupati, yang lebih tahu kondisi daerah di sekitarnya, beserta dengan sumur dan aktivitas masyarakat di situ, di dalam penambangan. Nah, dalam pendataan tersebut, tentu saja masyarakat yang selama ini melakukan kegiatan di sumur-sumur masyarakat itu melaporkan ke Pak Bupati, kemudian Pak Bupati mengirimkan surat ke Pak Gubernur. Nah, Pak Gubernur memproses, memverifikasi sehingga data yang kita kirimkan itu sudah lengkap. Ada foto, ada titik koordinat, dan ada ya hal-hal yang memang menandakan bahwa sudah ada aktivitas sumur. Artinya permen ini hanya berlaku untuk sumur yang ada, bukan untuk sumur baru. Oke. Baik, berarti kita ada sinergi begitu, ada laporan terjadwal begitu antara pemerintah daerah dengan BPMA, koordinasinya seperti itu Pak? Koordinasi tetap, ya kita melakukan ya namanya koordinasi berkesinambungan, yaitu antara Bupati di kabupaten, kemudian Pak Gubernur di provinsi, dan dengan BPMA. Tentu saja kita ingin agar kegiatan masyarakat yang selama ini dianggap ilegal menjadi legal, sehingga dalam melakukan kegiatan usaha mereka tidak perlu khawatir lagi akan terjadi penangkapan ataupun dianggap sebagai pencurian, karena memang sudah dilegalkan. Dan kita selalu menjalin koordinasi dengan stakeholder kita yang ada di kabupaten dan juga di provinsi. Baik, kalau kita melihat bagaimana kemudian BPMA ini terjun langsung ke dalam praktik lapangan, sebenarnya kita akan lihat bagaimana kemudian BPMA ini berperan untuk memastikan keselamatan masyarakat begitu, dan juga memberikan edukasi terkait dengan keselamatan begitu Pak. Kita akan bahas terkait dengan hal ini sesaat lagi, saudara, tetap bersama kami di Sapa Aceh. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan kewenangan BPMA dan masa depan migas Aceh. Tadi Pak kita sempat singgung sedikit bagaimana kemudian BPMA ini terjun langsung ke lapangan untuk memastikan koordinasi langsung, kerjasama langsung dengan masyarakat. Tapi sebenarnya kalau kita bicara bagaimana kemudian peran BPMA dalam memastikan keselamatan, itu seperti apa Pak? Baik, tentu saja kita di dalam melakukan kegiatan pasti terjun ke lapangan. Seperti untuk sumur, kita juga melakukan inventarisasi dengan pihak kabupaten dan provinsi sampai ke lapangan. Nah, hari ini teman-teman BPMA di bagian humas itu sedang melakukan pertemuan meeting dengan pihak pemerintah Aceh Timur untuk menentukan atau menetapkan SK tentang kegiatan sumur tua. Nah, dalam hal ini tentu saja kita selaku regulator yang selalu mengedepankan keselamatan di dalam beroperasi ke K3S, tentunya kita juga akan terapkan hal ini ke sumur masyarakat. Baik, berarti memang ada pelatihan teknisnya atau bantuan alatnya atau seperti apa Pak? Ya, kalau bantuan teknis alat itu nanti dari kontraktornya, karena mereka yang akan mensupervisi kegiatan masyarakat di wilayah kerjanya. Baik, berarti memang ada bantuan-bantuan langsung yang diberikan serta sertifikasi begitu keselamatannya. Ya, pasti ada. Seperti apa? Baik, Pak tadi Bapak sempat sampaikan kalau dengan adanya Permen nomor 14 tahun 2025, sumur yang tadinya ilegal tersebut akan legal begitu atau seperti apa Pak? Ya, artinya sekarang prosesnya adalah pengusulan dari Pak Gubernur ke Pak Menteri terkait dengan sumur-sumur tadi. Nah, kita harapkan dengan pengajuan Pak Gubernur tadi kemudian ditetapkan oleh Pak Menteri, sehingga dengan penetapan oleh Menteri SDM tadi, sumur-sumur ini kita harapkan menjadi sumur yang legal.
Baik, berarti memang secara teknis ada proses yang harus dilalui Ya, untuk ya, dan proses ini sedang berjalan. baik, baik. Kemudian Pak, kalau kita bicara strategi begitu, melihat Aceh itu punya potensi yang cukup besar begitu. Ini sebenarnya bagaimana kemudian strategi BPMA ini untuk bisa menarik investor nasional begitu? Ya, ini pertanyaan menarik karena BPMA, saya dan tim bukan hanya menarik investor nasional tapi internasional. Pada kegiatan Indonesia Petroleum Association bulan Mei 2025 yang lalu, kita ikut berpartisipasi di situ dan kita menceritakan tentang potensi yang ada di Aceh. Nah, waktu itu ada beberapa perusahaan Jepang yang tertarik untuk menginvestasikan migasnya di Aceh. Nah, alhamdulillah pada bulan September, akhir September, kami BPMA berhasil menarik 2 investor dari Jepang, perusahaan besar itu Jokmek dan Japek. Dan mereka sudah mengirimkan surat berminat ke Kementerian SDM untuk melakukan pengeboran di wilayah Aceh. Dan ini patut disyukuri, ada 2 blok yang mereka ingin masuk, dan mereka sudah mengirimkan suratnya. Nah, satu lagi kemungkinan, tapi kita doakan saja mudah-mudahan berhasil, tanggal 17 November nanti ada perusahaan dari China yaitu Sinok yang juga berminat untuk berinvestasi di Aceh, dan mereka akan datang ke kantor BPMA untuk membicarakan lebih lanjut tentang investasi mereka di Aceh. Itu kemungkinan tanggal 17 November. Sinok itu adalah perusahaan Cina di bidang oil dan gas yang memang dia beroperasinya kebanyakan di offshore. Nah, samping itu juga kita akan melakukan penawaran untuk blok-blok yang sudah terminasi. Misalnya ada Zaratek, kemudian ada Short Block A, dan beberapa blok yang memang akan kita tawarkan ke pihak-pihak nasional ataupun internasional. Jadi BPMA dalam hal ini, saya dan tim dan teman-teman seluruh pegawai BPMA itu aktif di dalam melakukan promosi terhadap blok-blok migas yang ada di Aceh dan tentu saja yang masih kosong. Baik Pak, tadi kita bicara promosi begitu. Kemudian sebenarnya kita punya nggak sih Pak data begitu yang menunjukkan besaran cadangan potensi migas di Aceh itu bagaimana begitu? Oh ya, tentu saja data itu ada, baik itu ada di BPMA dan juga ada di Kementerian SDM. Jadi memang setiap yang mau melakukan investasi dan mereka tertarik, nanti mereka kita open data. Jadi data itu tersimpan di kementerian dan di BPMA. Baik, tapi selain untuk investor begitu Pak, untuk masyarakat lokal ataupun mungkin mahasiswa begitu untuk menambah wawasan akademik begitu, apakah sebenarnya mahasiswa juga bisa mengakses begitu data-data tersebut atau seperti apa? Iya, tentu saja bisa, karena itu memang sebagian data itu memang bisa diakses baik melalui website BPMA atau websitenya Kementerian SDM. Nah, saya dalam beberapa kesempatan juga sering ke kampus untuk mengajak atau memberikan edukasi kepada anak-anak kita, mahasiswa, bahwa kita punya blok yang umurnya masih 30 tahun ke depan. Artinya setiap blok baru itu kan 30 tahun, blok perpanjangan 20 tahun. Mulai sekarang mereka harus mempersiapkan diri. Saya sudah ke Barat Selatan di kampus Universitas Tunggal Umar sudah, kemudian di Unsia, USK, sampai ke Unsam. Sering memberikan edukasi kepada adik-adik mahasiswa agar ayo sekarang saatnya melek migas. Nah, kita juga sudah menjadikan Unimal sebagai migas centernya untuk migas Aceh. Baik, berarti memang ada kontribusi langsung begitu dari mahasiswa, dari akademiknya seperti apa? Pasti. Dan kita juga open untuk anak-anak magang, baik dari tingkat universitas ataupun dari politeknik. Kita selalu menerima anak-anak magang untuk bisa magang di BPMA atau kita magangkan ke kontraktor yang ada di Aceh. Hal ini kita lakukan agar sebagai bagian dari peran BPMA untuk mengedukasi anak-anak Aceh agar bisa lebih paham terhadap industri migas. Baik, nah tapi tadi kita bicara potensi begitu Pak. Sekarang belakangan mungkin wilayah mana yang kini menjadi fokus utama BPMA untuk eksplorasi mungkin Pak, seperti apa? Bagi kami sebenarnya BPMA semuanya itu menjadi fokus. Kita punya 3 daerah eksplorasi, yaitu ada Aceh Energi di wilayah kerja Biren Sigli, kemudian ada ONWA atau Offshore Northwest Aceh, kemudian ada OSWA Offshore Southwest Aceh yang operatornya adalah Konrad Asia Energi.
itu masih eksplorasi. Nah, kemudian kita punya yang sudah produksi, yaitu ada Blok A di Medco EP Malaka di ID Aceh Timur. Kemudian ada Blok B yang merupakan badan usaha milik Aceh, yaitu PEMA Global Energy. Dan satu lagi adalah Triangle Pasir untuk di Blok Pasir. Jadi ada 3, dan kita harapkan ketika ada beberapa blok lagi yang berhasil kita tarik investor dari luar, ya insya Allah kita bisa menambah blok-blok baru. Baik, dari 3 fokus wilayah tersebut Pak terhadap dukungan dari investor begitu. Sebenarnya dalam perjalanannya itu hambatan seperti apa Pak yang bisa ditemuin? Ya, hambatan tentu saja kadang-kadang kita terhambat dengan faktor ketuaan dan sumur. Jadi sumur-sumur yang ada di Aceh itu kan rata-rata sumur sudah tua. Artinya secara produksi mereka sudah akan natural declining. Nah, hambatan sebenarnya bukan hambatan, sih tantangan bagi saya, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan sumur-sumur kita yang saat ini sedang decline, bisa kita tingkatkan produksinya, ya dengan melakukan beberapa teknologi, kemudian meminta seluruh kontraktor itu untuk lebih fokus untuk melakukan investasi pengeboran dan pencarian cadangan. Insya Allah tantangan itu bisa kita lewati. Baik Pak, singkat saja Pak, bagaimana kemudian Bapak bisa melihat masa depan sektor migas Aceh dalam 5 atau 10 tahun ke depan Pak? Ya, kalau dalam perspektif saya ingin bahwa kita bisa mengembalikan masa kejayaan Aceh, migas Aceh di era ExxonMobil dulu di Lok Sukun. Artinya dengan beberapa blok yang ada saat ini, kita harapkan Aceh bisa berjaya kembali di sektor hulu migas yang dulunya hanya di wilayah utara timur, sekarang sudah sampai juga ke barat selatan. Artinya saya yakin bahwa kejayaan migas Aceh bisa kita wujudkan karena dari utara sampai ke selatan kita punya blok-blok migas. Baik Bapak, ini menarik sekali untuk menjadi penutup kita pada pagi hari ini. Harapan besarnya pengelolaan migas di Aceh ini tidak hanya memperkuat posisi daerah dalam sektor energi, tapi juga tentunya membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Ya, karena salah satu tujuan BPMA adalah memberikan kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat, dan kami dari seluruh pegawai BPMA berusaha untuk mewujudkan itu. Baik. Terima kasih banyak Bapak perbincangan kita. Kembali, makasih. Terima kasih banyak. Dan saudara, demikian perbincangan kita pada hari ini membahas terkait dengan kewenangan BPMA dan masa depan migas Aceh. Dan jangan lupa saksikan Sapa Aceh setiap hari Senin dan Kamis pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Devi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.